Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang daftar naik kuda. Pilkada Sumsel zero konflik. Viral, maling motor terekam kamera CCTV. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Ribuan relawan bersama partai pengusung pasangan dua Sri Kandi Palembang Fitri Nandriani tumpah ruah membanjiri deklarasi. Uniknya, pasangan ini datang ke kantor KPUD Palembang dengan menunggangi kuda. Tepat di hari kedua pendaftaran untuk calon kepala daerah di KPUD Kota Palembang, pasangan Fitri Nandriani datang dengan menunggangi kuda. Didampingi segenap partai pendukung, relawan dan simpatisan, dua Sri Kandi Palembang ini terlihat tegar dengan senyum mempesonanya. Fitrianti Agustina yang merupakan mantan wakil wali kota Palembang sebelumnya ini dalam kinerjanya dinilai masyarakat Palembang sangat baik. Fitri, seapaan adik dari almarhum Romi Herton ini, sangat peduli dengan warga kelas bawah. Mengambil pasangan Nandriani yang merupakan pengusaha muda yang sukses di kota Palembang dianggap begitu cocok untuk memimpin kota Palembang dalam periode 2025-2030 ke depan. Untuk maju menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Palembang, Sri Kandi ini diusung oleh 4 partai, yakni Nasdem, PAN, PKB, dan Partai Perindo. Fitri Andriani memprogramkan pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Saya sudah tahu betul apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selama ini saya juga tidak henti-hentinya berada turun di tengah-tengah masyarakat. Masalah kemacetan, masalah kebanjiran, masalah lingkungan kumuh, masalah kemiskinan, semuanya itu bagi kami tentu menjadi prioritas, terutama masalah pendidikan dan kesehatan. Saya ingin mengabdi untuk kota Palembang, Bu Pak. Dan juga saya ingin mensejahterakan masyarakat kota Palembang. Bagaimana perutnya terisi, kantongnya terisi, dan anaknya bisa sekolah. Itu yang benar-benar kami canangkan, Pak Bu. Karena memang permasalahannya muncul dari situ, Pak Bu. Jadi mungkin diri kami sudah merasa cukup, tapi kami tidak cukup kalau misalkan tidak membantu sesama. Sesuai dengan instruksi dari DPP, DPD Kota Palembang semua mendukung dan mengharapkan kemenangan dari hasil pokoknya kita dapatkan dari sini, dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, baru itu harus menang dari Partai Perindo. Fitri Andriani juga siap mengembalikan kejayaan Ratu Sinuhun di Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Musi Banyuasin Lusianti dan Safarudin mendaftarkan diri ke kantor KPUD Musi Banyuasin. Datang dengan kekuatan penuh, kedua pasangan calon ini bertekad untuk menangkan pilkada di Kabupaten Mutiara Hitamnya, Sumatera Selatan. Pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Musi Banyuasin Lusianti dan Safarudin secara resmi melakukan pendaftaran di kantor KPUD Musi Banyuasin.
Terlihat juga 8 partai politik mendukung menjadi ujung tombak untuk memenangkan mantan istri Bupati Muba, almarhum Fahri Asari ini untuk memimpin Kabupaten Musi Banyuasin periode 2025-2030 ke depan. Lusianti Safarudin diusung 8 partai politik, yakni PKN, PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, PAN, Perindo, PKS, Gelora, dan P3. Pasangan Lusianti Safarudin mengeklaim meraih dukungan mayoritas di Musi Banyuasin. Hal tersebut dibuktikan dengan bercokolnya partai besar seperti Golkar yang meraih 10 kursi di DPRD Muba. Sementara itu PKN sendiri mendapatkan 7 kursi, ditambah PKS, Gerindra, PDIP, PKB, dan Perindo yang juga memiliki kursi di DPRD Musi Banyuasin. Setelah mendaftar ke kantor KPUD Muba, pasangan ini melakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama tadi bahwa pendaftaran kami sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Musi Banyuasin berkasnya sudah diterima dan nanti akan ditindaklanjuti dengan verifikasi. Kami mohon doanya kepada semua masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin mendoakan mudah-mudahan kami dapat lolos sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Apa yang akan dilakukan oleh pendahulu terutama sekolah kami dengan kematian kemudian satu desa. Saya kira itu saja yang sangat penting karena itu adalah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dari Oku Timur, pasangan Lanosin Yuda secara resmi mendaftarkan diri di KPUD Kabupaten Oku Timur dalam kontes 5 tahunan ini yang diusung 13 partai politik, diantaranya Partai Perindo jatah 1 kursi. Tahapan pilkada di Kabupaten Oku Timur sudah mencapai tahap pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati yang secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Pendaftaran paslon tersebut mulai dibuka sejak tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Memasuki hari kedua sejak dibukanya pendaftaran tersebut, baru pasangan calon Lanosin Yuda yang telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kontestasi politik pilkada 5 tahunan Kabupaten Oku Timur. Dalam kontestasi pilkada kali ini, pasangan Lanosin Yuda mendapatkan dukungan dari 13 partai pendukung, di antaranya Nasdem, PDIP, Demokrat, PKB, P3, PKS, Hanura, Gerindra, PBB, PSI, Gelora, dan Partai Perindo. Dalam sesi wawancara, Lanosin Yuda meminta doa restu kepada masyarakat Kabupaten Oku Timur untuk mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati untuk kedua kalinya. Saya dan Mas Yuda beserta seluruh partai pendukung dan seluruh tim sekretariat, relawan dan keluarga memohon doanya agar supaya semua kegiatan yang saya lakukan bernilai ibadah dan dinilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontestasi pilkada di Kabupaten Oku Timur kali ini diperkirakan kemungkinan besar akan berlangsung secara head-to-head, dikarenakan pilkada kali ini hanya akan diikuti oleh 2 paslon. Kedua paslon tersebut atas nama Lanosin Yuda dan Ferry Herli. Hari ini pasangan Pak Haji Lanosin dan Pak Haji Yuda sudah mendaftar dan setelah dicek oleh helpdesk kami dinyatakan lengkap berkasnya, sudah kami rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Beberapa hari sebelumnya LO dari tim paslon itu kan berkoordinasi dengan helpdesk kami, ya termasuk sudah masuk hari ini surat. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Deklarasi akbar pasangan bakal calon Bupati Devi Suhartoni dan bakal calon Wakil Bupati Junius Wahyudi menghadirkan ribuan warga di Kabupaten Musirawas Utara. Melihat antusias warga, pasangan ini yakin target menang di angka 70%.
Pasangan calon Bupati Muratara Devi Suhartono dan calon Wakil Bupati Junius Wahyudi menggelar deklarasi akbar di lapangan Kor Mini Rupit Kabupaten Muratara dan ribuan warga ikut menghadiri acara tersebut. Pasangan yang diusung 5 partai politik ini mengantongi total dukungan 8 kursi dengan jumlah suara sah 36,53%. Deklarasi pasangan Devi Yudi diklaim menyedot ribuan simpatisan yang datang dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muratara. Pasangan ini yakin bisa meraih kemenangan, meraih suara rakyat di angka 70%. Hari ini kita deklarasi bersama Pak calon wakil bupati dan para simpatisan, lebih kurang datang 8.000 orang. Ya. Terima kasih dan sebentar lagi kita akan mendaftar. Dengan kemeriahan dan banyak pengunjung yang saat ini datang deklarasi ini, Pak, target menang kita berapa persen, Pak? Kita sekarang sudah di angka 55, kita harap biasa di angka 65 atau 70%, insya Allah. Dan setelah ini mau kemana, Pak? Ke KPU. Mau daftar? Daftar, ya. Oke, makasih, Pak. Usai deklarasi bersama dengan 5 partai pengusung oleh Partai PDIP, PBB, PKS, PKB, dan P3, serta diantar ribuan rakyat, pasangan Devi Yudi langsung mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Muratara. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pilkada serentak di bulan November mendatang, Barisan Advokat Jawara Sriwijaya deklarasikan Sumsel Zero Konflik. Dukungan Bung Baja ini untuk ikut serta mendukung program Polda Sumsel Pilkada Sumsel Zero Konflik. Jelang pilkada serentak bulan November mendatang, suhu politik di Sumsel kian menghangat. Para pendukung dari tiap paslon berusaha menonjolkan jagoan mereka dengan mulai saling menyudutkan, baik secara langsung hingga perang di media sosial. Hal seperti inilah yang akan diantisipasi karena bisa menyulut kericuhan pada pesta demokrasi 5 tahunan ini. Program yang dicanangkan Polda Sumsel untuk menciptakan pemilu yang damai, Barisan Advokat Jawara Sriwijaya deklarasikan Sumsel Zero Konflik. Deklarasi sendiri dilakukan di markas Bung Baja Sriwijaya bertempat di Jalan Haji Abdul Razak, Simpang Celentang, Kecamatan Lir Timur 2, Kota Palembang. Dengan adanya deklarasi ini, Bung Baja Sriwijaya akan menjadi motivasi bagi semua pihak untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi di Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Sebagai warga negara, masyarakat yang ikut di dalam pemilihan kepala daerah nanti tentu saja ikut berkontribusi menjaga keamanan ketertiban sebagai perkumpulan, sebagai organisasi masyarakat yang tumbuh di masyarakat Sumatera Selatan menjaga ketertiban dan keamanan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi di PHK dari sopir nekat menjadi bandar sabu-sabu. Informasinya sesaat lagi. Cadbury Dairy Milk. Road to Kilo Raya, Irama Gen Roma, di MNC TV. Laga Khatulistiwa, 7 September 2024, live di MNC TV. Ya soalnya kita gimana? Kalau nggak bisa ya terletak. Siraman Kolbu, di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Road to Kilo Raya, Irama Gen Roma, di MNC TV. September berkelas, hanya di MNC TV.
Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Terasa tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. MNC TV mempersembahkan Rotu Kilau Raya, Satu Cinta Penuh Warna, kemegahan kolaborasi musik dangdut, pop Melayu dan pop Batak. Parade bintang istimewa bersama host kesayangan aku Vega Darwanti dan Irfan Hatim. Aku tuh gak romantis. Ini menantumu. Enggak. Duma, ada bil lu Duma. Biar canda. Jangan lewatkan kejutan kolaborasi cinta di Rotu Kilau Raya di MNC TV. Gara-gara bikin kacau istana surga, seekor kera berwarna emas terpaksa diusir. Dokter sudah mengakui kesalahannya. Dokter sudah sadar kalau dia salah. Tidak. Kera Sakti, Journey to the West di MNC TV. Single Man, tunjukkan pasanganmu. Oh my God. Ya Allah, Kak Angel dari pas buka ya. Take Me Out Indonesia di MNC TV. September berkelas bersama deretan program-program terbaik di MNC TV. Pionir kontes dangdut tempat lahirnya bintang dangdut berkelas KDI. Kemegahan festival penuh kilau cinta bersama para legenda dangdut. Rotu Kilau Raya, duel dendang legend. Panggungnya meraih mimpi dan rezeki. Ikuti perjalanan Sun Gokong dan kawan-kawan mencari kitab suci. September berkelas hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Motor milik salah satu warga di Palembang dicuri saat berada di halaman rumah. Aksi pencurian itu sendiri terekam kamera pengawas CCTV dari rumah korban. Inilah detik-detik aksi pencurian motor milik korban Diki, warga Jalan PKH Baklki, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, yang terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mengendap-endap dan merusak pintu belakang rumah korban. Usai berhasil masuk ke dalam rumah korban, kawanan pelaku yang berjumlah 2 orang ini mengambil sepeda motor yang terparkir di rumah korban hanya dalam waktu 1 menit. Korban baru mengetahui sepeda motor Matic bernomor polisi BG 4102 ABG milik korban hilang pada pagi hari saat dirinya hendak keluar rumah. Mengetahui motornya dicuri, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Awalnya yang pelakunya ini mantau dulu dari sini, dari rumah samping ini. Mantau, dia ke belakang rumah. Belakang rumah dia pakai linggis untuk buka rumah. Tapi sebelumnya itu dia, nak ngambil motor yang besar dulu. Motor kami besar kan, motor ada 2 kan. Ngambil dulu motor besar, dah dapat. Ialah dia masuk rumah pakai linggis tadi. Di rumah dia keliling dulu, pecahnya di kunci motor. Ialah dapat di kamar kami. Di kamar kami dia dapat kunci motor, dia langsung lari. Buka pintu ini. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, viral detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Sultan Masyur, Kecamatan Ilir, Barak 1, Palembang, terekam CCTV. Dalam waktu semalam, pelaku berhasil menggasak 2 unit sepeda motor. Inilah video rekaman kamera pengawas CCTV yang viral terkait dengan detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah kos-kosan di Jalan Sultan Masyur, Kecamatan Ilir, Barak 1, Kota Palembang. Terlihat dalam video CCTV aksi pencurian 2 unit sepeda motor oleh kawanan pelaku pencurian yang sama, mengambil sepeda motor korban dengan mengendap-endap.
Menurut Peralisa, korban pemilik motor hilang di kosannya menyatakan saat itu hendak pergi mengajar. Melihat sepeda motornya Honda Beat tahun 2020 warna silver dengan nomor polisi BE2788 AEI dan motor berwarna putih dengan nomor polisi BG6866CT sudah tak ada lagi di parkiran. Pelaku yang melakukan aksinya pertama di jam 3 dini hari mengambil motor Beat warna merah putih dalam kondisi dikunci stang. Melihat situasi yang aman, maka pelaku kembali datang pada pukul 3:39 dengan mengambil Beat warna silver dalam kondisi dikunci stang. Itu kan dia 2 kali. Yang pertama dia datang jam 3 di CCTV itu, ngambil yang Honda Beat merah putih. Terus udah keluar itu Honda Beat merah putih sekitar jam 3, ada di CCTV 3 jam 3:10-an. Dia datang lagi jam 3:39 ngambil yang Honda Beat silver. Itu dia masuknya dari mana? Masuknya itu nggak kelihatan sih dari CCTV, tapi dari jalan yang di depan ini nggak ada gerbang lain kok, nggak yang gerbang pagar depan. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, lantaran di PHK menjadi sopir batubara dan menjadi pengangguran, seorang pria di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nekat menjadi bandar sabu. Ia pun menggunakan senjata api rakitan saat transaksi. Pelaku berhasil ditangkap polisi usai polisi melakukan penyamaran. AA, warga desa Talangjaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, tak berkutik saat ditangkap jajaran Polres Oki lantaran tertangkap basah bertransaksi narkoba di wilayah Sungai Menang. Pelaku berhasil diamankan usai polisi berpura-pura menjadi pembeli dan memesan barang kepada pelaku. Penyamaran polisi pun membuahkan hasil. Saat ditangkap, polisi berhasil mengamankan sabu sebanyak 2 paket kantong bening senilai 100 juta rupiah yang dibungkus dalam kantong plastik bermerek Indomaret. Saat digeledah, polisi juga berhasil mengamankan senjata api rakitan di pinggang pelaku berikut amunisinya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mengedarkan sabu lantaran tergiur akan upah yang dijanjikan, yakni sebesar 5 juta rupiah. Karena dirinya saat ini pengangguran pasca di PHK sebagai sopir batubara. Menurut keyakinan anggota itu diduga benar narkotika jenis sabu, kemudian laki-laki berinisial A ini diamankan. Setelah diamankan, kemudian kantong plastik putih tersebut dibuka, di dalamnya terdapat satu bungkus lagi narkotika jenis sabu. Dengan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan. Dari pinggang sebelah kanan ditemukan 1 pucuk senpi rakitan berikut 5 butir amunisi aktif. Pelaku dijerat pasal 112 dan 114 tentang narkotika serta pasal 1 ayat Undang-Undang Kepemilikan Senpi dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.